Sedang mulut terbaru melawan Dago Elos, fokusnya adalah pemeriksaan para penggugat. Penggugat menuntut 6,3 hektar tanah di Dago. Ini adalah tuntutan yang cukup besar. Adakala yang terlalu besar atau terlalu luas itu kadang sukar bagi manusia untuk memahaminya. Dengan kata lain, adakala manusia itu punya keterbatasan cara memahami suatu hal yang terlalu besar atau terlalu luas. Kadang sesuatu yang besar bisa membingungkan. Mungkin kita akan memulai dengan skala kecil dulu saja. Misalnya, jika hanya menuntut tanah secara perdata dari Apud Sukendar, berapa meter yang bisa didapat jika menang? Dan sebaliknya, jika Apud Sukendar menang, berapa meter yang dia dapatkan? Memulai dari skala kecil bisa lebih jelas. Lalu Alosana gimana? Lalu Didi Koswara gimana? Nggak bisa gitu, Pak. Kita langsung nuntut skala besar saja, Jawaban Anda nggak masuk logika. Kita dapat informasi dari warga kampung Cirapuhan. Apud Sukendar itu nggak punya garapan di Eigendom Verponding yang Anda tuntut. Kenapa Anda susah-susah menuntut Apud Sukendar? Dan lagi kok bisa-bisanya Anda menuliskan alamat lengkap Apud Sukendar. Banyak warga kampung Cirapuhan tahu rumah Apud Sukendar tapi nggak tahu alamat detailnya. Sedangkan Anda kenapa bisa menuliskan alamat detailnya? Kita ada tim khusus, Pak. Tim khusus yang mengarahkan supaya Apud Sukendar menghadapi gugatan Anda. Ya, namanya nuntut hak, Pak. Ada informasi Apud Sukendar, Didi Koswara, dan Asep Makmun didorong untuk menghadapi gugatan Anda. Interupsi. Jadi banyak pertanyaan mengungkap fakta, tapi sudah menuding. Balik lagi ke poin tadi ya, kalau Anda menang tuntutan dari Didi Koswara, Apud Sukendar, dan Alosana, Anda dapat lahan luas berapa dari ketiga orang tersebut? Dan kalau Apud Sukendar, Alosana, Didi Koswara memang dapat lahan berapa? Ya harus kita hitung lagi, Pak. Apud Sukendar nggak punya garapan di Eigendom Verponding itu. Kenapa susah-susah Anda menuntutnya? Ya kebetulan saja, Pak. Jawaban Anda nggak masuk logika. Lalu Didi Koswara juga sudah nggak punya garapan lagi karena sudah dioper, alihkan. Lalu Anda tuntut, apa nggak aneh ini? Ya, ini. Nggak juga, Pak. Namanya juga menuntut hak pertanahan. Jawaban Anda nggak masuk logika. Misalnya keluarga Udin Sudinta dan juga atas nama Cepi. Totalnya kan ada 5 yang dinyatakan sebagai tergugat nomor 69, tergugat nomor 99, tergugat nomor 232, tergugat nomor 233, dan tergugat nomor 311. Kalau Anda menang dapat 5 objek dari 5 poin para tergugat itu, sedangkan kalau keluarga Udin Sudinta dan atau dengan Cepi menang akan mendapatkan 5 objek dari subjeknya yang tergugat. Bisa jadi begitu. Pak, kalau kita bisa jadi untung dong pihak yang tergugat. Untung gimana, Pak? Itu objeknya kan ada yang sudah dioperalihkan ke Pak Dirman. Pak Dirman rugi dong kalau begitu. Ya tinggal atur-atur sendiri saja, Pak. Kenapa bisa gitu? Tapi kita kan menang, Pak, di tingkat peninjauan kembali. Bukan begitu, maksud kita kan hendak mengungkapkan kebenaran yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini bisa menimbulkan masalah baru lagi. Kita dapat informasi, Anda menuntut tergugat sedangkan objeknya belum tentu dikuasainya. Bisa jadi dikuasai terminal Dago, misalnya warung kopi, atau yang dipakai tambal ban. Ya tinggal atur-atur aja, Pak, kalau mereka menang. Tapi dalam putusan peninjauan kembali kita menang, kan, Pak? Interupsi, Pak. Maaf, kami mohon tidak diinterupsi. Karena ini menyangkut adanya pihak yang paling dirugikan, yaitu pihak yang tidak tergugat ataupun pihak yang nggak ikut serta sebagai penggugat. Kenapa nggak gabung aja ke warga lainnya? Satu, mohon maaf, nggak bisa begitu. Kenapa nggak bisa begitu? Itu nggak mau bersatu saja.
Apa arti bersatu kalau hanya merugikan tanah hak warga lainnya dan atau tanah hak negara dan atau fasilitas umum? Nggak bisa. Pak, itu harus gabung dengan salah satu pihak saja. Ini ada dugaan kuat seperti kasus di Tangerang, mafia tanah saling gugat. Seperti kasus mafia tanah saling gugat di Tangerang. Yang punya hak pertanahan malah nggak ikut dilibatkan sebagai tergugat atau penggugat. Karena kasus di Tangerang adalah mafia. Tanah saling gugat. Maka boleh ada pihak yang ikut serta untuk bergabung. Sama dengan sengketa tanah Dago. Dugaan kuat adalah kolusi mafia tanah saling gugat bukan gugatan tapi kolusi mafia tanah saling gugat di Dago. Jadi kalau bergabung malah menjadi masalah yang merugikan warga kampung Cirapuhan dan negara. Coba Bapak dan Ibu tonton penjelasan dalam video versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Tonton video yang durasinya agak panjang juga cek blognya. Perlu dijadikan catatan bahwa kasus ini sudah dilaporkan ke pemerintah pusat dan sudah dapat atensi dari DPR RI Pusat Komisi 2.